Yang saya hormati Mbak Siti Hediati Soeharto. Ibu nyanyi, Ibu. Titi ini ulang tahun. Assalamualaikum masyarakat Kabupaten Lumajang. Mari bersama-sama kita wujudkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai tiba-tiba Prabowo beri pesan khusus ke Titik Soeharto. Ada apa? Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Tiba-tiba Prabowo beri pesan khusus ke Titik Soeharto. Ada apa? Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto tiba-tiba memberikan pesan khusus ke Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Ini terkait ucapan selamat ulang tahun kepada putri dari Presiden kedua RI Soeharto itu. Adapun ucapan ulang tahun tersebut disampaikan Prabowo melalui postingan di akun Instagram pribadinya. Semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, dilimpahkan berkah dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. Selamat ulang tahun @Titik Soeharto, tulis Prabowo, dikutip Senin tanggal 15 April tahun 2024. Nampak dari unggahan tersebut memperlihatkan kebersamaan Prabowo bersama Titik dengan ditemani anak semata wayang Didit Hedi Prasetyo dan adik kandung Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo. Tak hanya itu terdapat pula kakak Titik, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto. Dalam unggahan tersebut, Prabowo terlihat mengenakan batik berwarna coklat sementara Titik mengenakan brukat dan selendang berwarna ungu. Keduanya juga nampak bersalaman hingga bercipika-cipiki. Sebagaimana diketahui, Titik pernah menikah dengan Prabowo pada 1983. Kala itu, Prabowo Subianto masih menjabat sebagai seorang perwira TNI, sementara Titik masih kuliah. Dari pernikahannya tersebut, pasangan ini dikarunia seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo yang lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1984 di Jakarta. Anak mereka sekarang lebih dikenal dengan nama Didit Prabowo, yang berprofesi sebagai perancang busana. Sayangnya, rumah tangga Titik dan Prabowo harus berakhir setelah masa Orde Baru pada 1998. Setelah bercerai dengan Titik, Prabowo memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Ia tinggal di Yordania selama beberapa waktu guna menjaga keamanan dirinya. Tindakan tersebut dilakukan hingga kondisi politik dan pemerintahan Indonesia pulih setelah peristiwa 1998. Kendati sudah berpisah lebih dari 25 tahun, hubungan keduanya tetap baik. Bahkan Prabowo dan Titik hingga saat ini memilih untuk tidak menikah lagi dengan orang lain. Prabowo kunjungi Sarinah bareng Titik Soeharto dan Didit, lihat-lihat sepatu dan batik. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mall Sarinah pada Selasa, tanggal 24 Juni tahun 2025. Kunjungan Presiden ke pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat itu diketahui dari unggahan dua akun Instagram resmi Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Diah Roro Esti Widya Putri pada Selasa. Dalam unggahan story di akun Instagram @wamendak.ri, Prabowo tampak ditemani putranya Didit Hedi Prasetyo dan Wamendak Esti sedang berada di salah satu tenan batik tulis di Sarinah. Kepala negara sempat melontarkan gurauan di lokasi tersebut. Bawa uang enggak kita, kalau enggak ngutang dulu. Seluruhnya disambut tawa penjaga toko dan sejumlah anggota pasukan pengawal kepresidenan pas Pampres. Sementara itu, di unggahan story akun Instagram @diahroroestiwp, tampak Presiden Prabowo melihat-lihat produk sepatu kulit ditemani Ketua Komisi 4 DPR RI yang juga mantan istrinya, Titik Soeharto. Selanjutnya tampak Prabowo, Titik dan Wamendak Esti makan bersama di salah satu restoran di Sarinah. Wamendak Esti juga sempat berfoto bersama Presiden Prabowo di salah satu sudut pusat perbelanjaan yang menjual berbagai produk kria Nusantara itu. Mendampingi Presiden Prabowo Subianto @Prabowo @Presiden Republik Indonesia mengunjungi Sarinah, demikian tulis Wamendak Esti dalam unggahannya. Diberitakan sebelumnya,
Viral di media sosial video yang memperlihatkan mobil yang diduga iring-iringan Presiden Republik Indonesia, RI Prabowo Subianto berhenti di lampu merah dekat kawasan Mall Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam rekaman yang diunggah oleh akun Instagram @valdo_emor, tampak iring-iringan tersebut berhenti di persimpangan saat lampu lalu lintas berwarna merah. Sontak unggahan itu pun mendapat respons dari sejumlah warganet yang memuji aksi pemimpin negara RI itu yang menaati peraturan lalu lintas. Namun tak sedikit juga yang menyebut bahwa aksi yang dilakukan oleh rombongan Presiden RI itu memang sudah sepatutnya dilakukan, mengingat berhenti di persimpangan saat lalu lintas berwarna merah merupakan kewajiban bagi setiap pengguna jalan. Hal yang harus terjadi tetapi menjadi hal yang mewah di negeri Indonesia, tulis komentar @am_nepopile. Keren Bapak Presiden, tulis akun @nesifaramnesi. Bukannya kewajiban. Kecuali darurat, tulis komentar @itsccccbbb. Prabowo sapa Titik dan Didit saat tiba di deklarasi GSN. Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk menyapa Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Titik Soeharto, dan putranya Didit Hedi Prasetyo saat tiba dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu sore. Pewarta di lapangan melaporkan bahwa momen tersebut mendapatkan riuh dari para hadirin. Presiden Prabowo tiba bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih telah hadir menunggu Presiden, antara lain Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional Rosan Perkasa Ruslani. Adapun pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional GSN ini berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, untuk membangun semangat perjuangan, persatuan, dan solidaritas nasional. GSN yang diketuai Rosan Ruslani akan menggantikan tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Adapun pembentukan GSN telah diusulkan Prabowo pada Maret lalu. TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Akan tetapi, jaringan ini, paguyuban ini, saya mohon jangan bubar. Saya mengusulkan paguyuban ini bernama Gerakan Solidaritas Nasional, ucap Prabowo saat itu. Prabowo mengatakan bahwa dirinya dan pendukungnya merupakan satu paguyuban yang perlu tetap bersatu untuk meraih cita-cita Indonesia Emas. Pesan Prabowo untuk Titik Soeharto. Politikus Partai Gerindra Siti Hediati Titik Soeharto didapuk sebagai Ketua Komisi 4 DPR. Dia menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan target swasembada pangan dalam kurun waktu 4 tahun. Kemarin Bapak Presiden sudah merencanakan, kita harus swasembada dalam waktu 4 tahun, untuk itu kerjasama harus kita tingkatkan dengan mitra kerja pemerintah di DPR, kata Titik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Titik menekankan pihaknya bakal mengawasi program pemerintah, sekaligus memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Pengawasan kita tingkatkan lagi agar anggaran yang kita setujui dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tetap sasaran, ujar Titik. Titik mengatakan sudah berpengalaman di Komisi 4. Meskipun sempat gagal masuk parlemen pada pemilihan legislatif Pileg 2019. Saya dulu tahun-tahun 2014 sampai tahun 2018, 2017 saya menjadi wakil ketua Komisi 4, terus 2019 saya enggak masuk DPR. Sekarang masuk lagi jadi pimpinan ketua Komisi 4 tentunya banyak tantangan yang mesti kita selesaikan, ucap Titik. Ruang lingkup kerja Komisi 4 sejatinya meliputi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Mitra kerjanya meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu, Badan Urusan Logistik Bulog dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM, Badan Pangan Nasional Bapanas dan Badan Karantina Indonesia. Prabowo kunjungi Titik Soeharto,
ada pesan politik. Perayaan hari ulang tahun ke-55 Siti Hediati Haryadi 2014 ini tertunda sepekan. Maklum perempuan yang akrab disapa Titik Soeharto ini saat hari jadinya yakni tanggal 14 April tengah sibuk di daerah pemilihannya. Putri kedua mendiang Presiden Soeharto itu memang tengah menjadi calon legislatif dari Partai Golongan Karya untuk daerah pemilihan Yogyakarta. Titik Soeharto pun baru bisa merayakan hari ulang tahunnya pada Ahad, tanggal 20 April tahun 2014 lalu. Namun meski tertunda perayaan itu kian terasa istimewa. Apalagi namanya diperkirakan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 sampai tahun 2019. Hari itu Titik juga mendapat kunjungan dan ucapan selamat ulang tahun dari mantan suaminya, Prabowo Subianto yang hadir bersama putra tunggal mereka. Kedatangan calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya itu ke perayaan ulang tahun Titik disebut sebagai upaya menangkis serangan negatif yang selama ini diarahkan ke Prabowo. Maklum selama ini banyak yang memanfaatkan isu retaknya rumah tangga Prabowo sebagai serangan negatif. Namun Wakil Ketua Umum Gerindra Fadly Zon membantah pertemuan tersebut untuk meredam opini publik soal retaknya rumah tangga seorang calon presiden. Enggak kok, mereka masih berhubungan dengan baik, kata Fadly saat ditemui usai acara diskusi, pemimpin baru dan penyelamatan aset negara, di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Rabu, tanggal 23 April tahun 2014. Fadly menepis kalau upaya mantan Komandan Jenderal Kopassus itu sengaja merencanakan pertemuan itu untuk meredam opini negatif. Menurut dia, sikap Prabowo kepada mantan istrinya itu merupakan murni karena kedekatan kasih sayang keluarga. Intinya itu mereka natural. Enggak ada itu sengaja menghilangkan anggapan itu. Natural aja kok, katanya. Pesan singkat Soeharto untuk Prabowo saat tinggalkan Titik Soeharto, kembalilah pada putriku jika kamu sudah. Bicara soal perjalanan cinta antara Prabowo dengan Titik Soeharto memang menarik untuk dibahas. Bukan tanpa alasan, perjalanan cinta Prabowo dan Titik Soeharto ini banyak misteri yang menyelimuti bahkan menjadikan perpisahan antara keduanya. Perpisahan Prabowo dan Titik Soeharto ini bukan karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Lantas apa yang menjadikan Prabowo bisa berpisah dengan Titik Soeharto? Banyak orang yang bertanya-tanya, apalagi keduanya sampai saat ini masih tetap memilih hidup sendiri. Diketahui Prabowo setia selama 20 tahun menduda, begitu juga dengan Titik Soeharto yang memilih menjanda. Dari perpisahan keduanya tersebut dilansir Hoax, ide dari akun TikTok @puspitaslay. Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 penyebab adanya perceraian adalah Prabowo penyebab tumbangnya Soeharto atau Pak Harto sebagai presiden dalam era reformasi. Adanya rumor tersebut membuat seiring berjalannya waktu akhirnya Soeharto mengetahui bukan Prabowo yang menyebabkan dirinya lengser. Usut punya usut, Soeharto titip pesan kepada Prabowo jika ia ingin kembali dengan Titik Soeharto. Kembalilah pada putriku jika kamu setara denganku. Tulis keterangan dalam video TikTok tersebut. Dari adanya video tersebut sontak banyak warganet yang ikut berkomentar. Semoga Ibu Titik berziarah ke makam Pak Harto dan bilang Pak mantumu sudah menepati janjinya. Restui kami kembali Pak, kata warganet. Masya Allah batu tahu alasan beliau begitu gigih berjuang maju jadi capres. Terharu, sahut warganet lainnya. Jiwa seorang prajurit sejati, tepati janjimu Pak. Saatnya menjemput belahan jiwa diiringi restu rakyat Indonesia, pungkas warganet. Sebagai tambahan informasi, Prabowo dan Titik Soeharto menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983. Pada saat itu Prabowo berusia 31 tahun dan berpangkat kapten, sedangkan Titik Soeharto berusia 23 tahun. Dari pernikahan keduanya, lahirlah putra sematawayang mereka, Ragowo Hedi Prasetyo, yang akrab disapa Didit Hedi Prasetyo. Kini, Didit Hedi Prasetyo mengejar karir di dunia fashion. Keputusan ini berbeda dari ayahnya, Prabowo Subianto, yang memilih terjun dalam dunia politik. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.